Baik, silakan untuk bisa bergabung di kegiatan penjelasan KAK Sayembara. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang silakan menggunakan background Zoom ini, virtual background yang sudah kami bagikan di kolom chat, dipersilakan. Baik, acara ini akan kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung di unwising atau penjelasan KAK Sayembara Wakaf Desain Arsitektur Rumah Pasca Bencana Banjir Sumatera. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang yang terhormat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat, Bapak Arsitek Adrianto Santoso IAI, dan juga dari bidang kepengabdian profesi Bapak Arsitek Andre Kusprianto IAI, dan seluruh jajaran pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat periode 2024-2027, dan tak lupa selamat datang kepada seluruh peserta Sayembara Wakaf Desain Arsitektur Rumah Pasca Bencana Banjir Sumatera. Sayembara ini yang dilandasi oleh panggilan hati nurani dan murni atas dasar kemanusiaan untuk menyumbangkan keahlian profesi arsitek dalam konteks sosial kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 25 November 2025, Pulau Sumatera bagian utara dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang. Pemerintah Republik Indonesia beserta masyarakat yang tergerak langsung turun tangan berusaha memberikan bantuan untuk menanggulangi akibat dari banjir bandang ini. Akan tetapi niat baik ini banyak terhalang akibat jalur transportasi yang rusak, terputus menuju lokasi-lokasi terdampak, khususnya yang terletak di daerah pedalaman. Sampai saat ini usaha dari berbagai pihak masih terus dilakukan. Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat bersama Yahintara, Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara, merasa terpanggil untuk menginisiasi sayembara wakaf desain rumah pasca bencana banjir untuk saudara-saudara kita yang kehilangan tempatnya bernaung di bumi Sumatera. Sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian profesi arsitek, hal ini dilakukan sesuai dengan keahlian profesi arsitek dalam bentuk perancangan lingkungan binaan manusia, secara khusus hunian atau tempat tinggal pasca bencana. Harapan dari Sayember ini adalah satu, menjadi kegiatan pengabdian profesi bagi para arsitek anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Yang kedua, mengumpulkan ide dan gagasan dari para arsitek untuk hunian pasca bencana, khususnya bencana banjir, menjadi bank data desain rumah tinggal yang dapat diterapkan di daerah yang sering terjadi banjir atau sering tergenang air. Yang selanjutnya adalah menyumbangkan desain tersebut kepada pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan atau memiliki panggilan untuk memberikan sumbangan rumah bagi masyarakat yang terdampak banjir. Hari ini merupakan kegiatan penjelasan KAK Sayembara Wakaf Desain Arsitektur Rumah Pasca Bencana Sumatera, di mana eh, akan dijelaskan oleh Bapak Arsitek Andre Kusprianto IAI, beliau dari bidang pengabdian profesi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menuju kepada acara yang pertama, adalah kita berdoa. Berdoa, kita mendoakan khusus saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan segala kebutuhan mereka terpenuhi, dan musibah ini segera berlalu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat, Bapak Arsitek Adrianto Santoso IAI. Kepada Bapak Adrianto Santoso kami persilahkan. Terima kasih kepada Kang Yayan Aminuddin. Suara saya terdengar, Kang Yayan? Ya, cukup baik Kang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam hangat dari Bandung untuk seluruh rekan-rekan yang telah hadir di dalam acara penjelasan mengenai rangka acuan kerja untuk rumah sayembara wakaf desain arsitektur untuk rumah pasca bencana banjir dan Sumatera. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam sebuah kegiatan kemanusiaan yang merupakan sebuah panggilan dan tidak lupa bahwa tadi sudah disampaikan oleh Kang Yayan, kami dari Ikatan Arsitek Provinsi Jawa Barat ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam terkait dengan kebencanaan yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera pada 24 November 2025 dan saya pikir kalau mendengar dari informasi yang kami terima saat ini juga masih terjadi adanya banjir-banjir eh, lanjutan yang mudah-mudahan ini bisa segera bencana segera berakhir dan dapat tertangani dengan baik. Bapak Ibu, rekan sejawat dan para mahasiswa mungkin yang telah hadir di dalam kegiatan hari ini, saya mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang turut besar untuk Bapak Ibu dan para rekan mahasiswa bisa tergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan memang eh, acara ini bisa memberikan sebuah kontribusi yang nyata dan juga berharga bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak secara langsung di Pulau Sumatera. Sebuah latar belakang yang mengantarkan bahwa Ikatan Arsitek Indonesia di level nasional dengan hashtagnya YAI Hadir eh, berdiskusi bersama bagaimana sebetulnya Ikatan Arsitek Indonesia sebagai organisasi profesi bisa memberikan sebuah dampak langsung terkait dengan apa yang terjadi di Sumatera. Dan kami di Provinsi Jawa Barat kebetulan Pak Andre Kusprianto, Pak Ian Ruhyani dari bidang pengabdian profesi juga merasa bahwa kita dari Jawa Barat pun harus bisa memberikan perpanjangan tangan untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Namun eh, kendala dari mobilisasi kita ke Sumatera ini juga menjadi sebuah persoalan. Untuk itu kami bersama Yahintara berdiskusi apa yang bisa kita berikan sebagai sumbangsih organisasi profesi dan para arsitek ataupun calon arsitek yang ada di dalamnya ini bisa kita berikan. Em, tahun 2022 pada saat terjadinya gempa di Cianjur, Jawa Barat, kami juga berkolaborasi untuk bisa eh, turun langsung dan memberikan bantuan dengan kapasitas keahlian kita sebagai seorang arsitek perancang lingkungan binaan. Sudah terbangun kurang lebih 30 lebih ya MCK dan juga rumah tinggal, rumah tangguh ya yang memang kerjasama ini kita selenggarakan dengan banyak pihak, dengan pemerintah, kemudian dengan pecinta alam, kemudian juga dengan beberapa yayasan dan material industri material pendukung yang juga ingin memberikan banyak kontribusi. Dan beberapa hal yang kami sampaikan dan kami jadikan sebagai sebuah sumbangsih itu desain didapatkan dari sebuah hasil sayembara. Hasil desain yang dihasilkan dari sebuah upaya untuk kita sama-sama menyumbangkan hasil desain ini menjadi sebuah karya dan kontribusi nyata. Beberapa instansi dan juga stakeholders datang kepada kami pada saat itu untuk bisa menanyakan apakah ada sebuah desain yang bisa digunakan untuk kami karena pendanaan yang kami terima itu cukup banyak begitu ya. Beberapa kelompok dan juga eh, institusi pendanaan dan juga wakaf datang kepada kami dan kebetulan ada beberapa desain bangunan dan MCK yang bisa kami sumbangsihkan kepada mereka sehingga tanpa ada turun tangan dari IAI, beberapa bantuan untuk penyediaan infrastruktur dan juga sarana itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain. Hal inilah yang mungkin
menjadi latar belakang kami di Jawa Barat, IAI dengan Yahintara ingin punya sebuah kontribusi terhadap apa yang terjadi di Sumatera eh, dalam bentuk sebuah eh, kumpulan desain yang kita sayembarakan di sini. Untuk itu, banyak cara sebetulnya untuk bisa kita sama-sama berempati ataupun memberikan sebuah sumbangsih dan saya rasa untuk meringankan apa yang saudara-saudara yang terdampak langsung di Sumatera. Saat ini mungkin beberapa keluarga atau rumah tangga masih menunggu harap eh, kapan kita bisa kembali bernaung gitu ya. Dan inilah saya pikir yang menjadi sebuah dorongan kepada kita semua, para arsitek, calon arsitek yang memang memiliki keahlian dalam perancangan lingkungan binaan untuk turun secara tidak langsung memberikan sumbangsih dalam sebuah karya pemikiran di mana rumah pasca bencana ini bisa menjadi sebuah eh, arahan ataupun acuan desain siapapun nanti yang bisa melaksanakannya. Jadi kami di sini bermaksud untuk mengundang Bapak Ibu membuat sebuah sayembara sebagai sebuah kumpulan desain arsitektur untuk sama-sama kita landasi kegiatan ini dengan panggilan hati nurani murni atas dasar kemanusiaan dan juga kerja dari rekan sejawat tanpa ada pretensi dari apapun begitu ya. Ini murni kita menyumbangkan keahlian profesi arsitek dalam konteks sosial kemanusiaan. Karena kemanusiaan adalah sebuah panggilan. Ini sebuah arti bahwa setiap individu kita memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk sama-sama kita bertindak dengan kasih sayang, dengan empati dan keadilan terhadap sesama manusia begitu. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan di sini bisa banyak memberikan kontribusi untuk rekan-rekan dan juga saudara-saudara kita di belahan Sumatera sana. Akhir kata dari saya, terima kasih atas dukungan dari pihak-pihak, terutama dari Yahintara, kolaborator kita dalam kegiatan ini, dan kita juga sudah cukup eh, banyak melakukan kolaborasi terkaitan dengan pengabdian keprofesian arsitektur untuk masyarakat secara luas. Dan juga terima kasih untuk seluruh pendukung acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para hadirin, rekan-rekan arsitek, anggota IAI, dan juga para mahasiswa yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan panggilan kemanusiaan kita bisa memberikan manfaat dan juga langkah Bapak Ibu menuju tempat ini bisa diganjar oleh pahala yang sebaik-baiknya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Akhir kata, semoga acara yang berlangsung dengan hikmat dan juga baik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih dan kembalikan kepada Kang Yayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arsitek Adrianto Santoso selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat yang telah membuka kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu selanjutnya, baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menuju kepada penjelasan KAK sayembara ini bersama Bapak Andre Kusprianto IAI, beliau dari Badan Pengabdian Keprofesian Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat periode 2024-2027. Kepada Bapak Andre Kusprianto, kami persilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Kang Yayan atas pendahuluan yang telah diberikan. Saya coba share screen untuk materi penjelasan. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Kang. Sudah. Oke, terima kasih. Langsung saja saya mulai sebelum terlalu malam. Di sini saya akan coba menjelaskan dokumen sayembara kerangka acuan kerja sayembara wakaf desain arsitektur rumah pasca bencana banjir Sumatera. Oke, ini adalah moto kegiatan. Saya akan lanjut saja. Ini adalah sambutan. Pendahuluan tadi kurang lebih sudah diutarakan oleh Kang Yayan sebagai pembawa acara bahwa masuk kami dari Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Yahintara terpanggil untuk menginisiasi sayembara wakaf desain arsitektur rumah pasca bencana banjir untuk saudara-saudara kita di bumi Sumatera. Ini sebagai salah satu kegiatan pengabdian profesi arsitek. Mungkin bukan hanya
sebagai arsitek, tapi kita sebagai manusia juga merasa terpanggil untuk menyumbangkan pemikiran, ide, dan gagasan. Karena itu kami juga mengundang para mahasiswa juga supaya dapat berpartisipasi dalam kegiatan sayembara ini. Ini adalah maksud tujuan, tadi secara singkat juga sudah disebutkan. Beberapa tujuannya adalah menjadi kegiatan profesi bagi para anggota YAI, kemudian bagi anggota profesional dapat memberikan nilai bagi peserta yang memasukkan karya, kemudian mengumpulkan ide dan gagasan dari para arsitek dan juga dari para mahasiswa arsitektur maupun mahasiswa dari jurusan keilmuan lainnya untuk nantinya akan menjadi bank data desain rumah tinggal yang dapat diterapkan di daerah yang sering terjadi banjir atau sering tergenang air. Kemudian kita juga akan menyumbangkan desain tersebut kepada pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan atau memiliki panggilan untuk memberikan sumbangan rumah bagi masyarakat yang terdampak banjir. Kegiatan ini sifatnya adalah wakaf, jadi artinya adalah sumbangan ya, kurang lebih ya, sumbangan atas dasar sosial kemanusiaan. Jadi di sini agar dipisahkan dari fungsi atau sifat kegiatan yang komersial ya. Jadi ini pure adalah kegiatan sosial kemanusiaan. Semoga dari sayembara ini nanti akan menjadi bank data yang siapa tahu akan berguna bagi para saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana banjir. Kemudian peserta ada dua kategori. Peserta pertama adalah anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian kategori dua ini adalah peserta mahasiswa semua jurusan keilmuan atau mereka yang bermitra dengan mahasiswa arsitektur. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian mengenai lingkup perencanaan, peserta sayembara diminta membuat konsep, gagasan, desain, dan perhitungan rencana anggaran bangunan sederhana. Samping ini, di bawah ini adalah uraian kurang lebih apa yang disajikan dalam gambar presentasi. Prinsipnya adalah singkat, padat, dan tepat. Ini untuk nanti kurang lebih prinsip-prinsip dalam penyajiannya. Jadi dari kami meminta para peserta untuk dapat menjelaskan yang pertama mungkin konsep filosofi perencanaan, baik secara tata ruang atau bentuk, citra, dan langgam arsitektur. Kemudian konsep teknis perencanaan, jadi konsep tata ruang seperti apa, ada zoning, sirkulasi, tapak, ruang terbuka, lanskap. Kemudian konsep arsitektur bangunan, tata ruang eksterior, interior, terutama juga spesifikasi bahan yang akan digunakan. Kemudian konsep struktur bangunan, ini kita minta supaya bangunan tersebut juga tahan bencana dalam artian secara gempa dan khususnya adalah banjir. Kemudian yang berikutnya adalah konsep mekanikal dan elektrikal sederhana. Kemudian estimasi rencana anggaran bangunan. Dan yang cukup penting adalah rumah tersebut sedapat mungkin mengusung juga konsep rumah sehat. Ya, diantaranya terpapar sinar matahari, ventilasi udara yang baik, sanitasi rumah yang baik. Ini adalah kriteria perencanaan. Jadi sebenarnya perencanaan dan perancangan yang nanti disubmit itu sesuai dengan kaidah-kaidah standar dalam perencanaan dan perancangan arsitektur. Tapi ini mohon diperhatikan jangan menjadi sesuatu hal yang kaku atau kalau saya berpikir di sini bahwa peraturan tentang bangunan itu penting, tentang keamanan bangunan, keselamatan struktur, kemudian
kenyamanan dari penghuni dan lain sebagainya, tapi kita sebagai arsitek juga sedapat mungkin lentur dalam mengantisipasi dinamika dalam realisasi di lapangan. Jadi kadang-kala kondisi di lapangan itu mungkin menuntut kita berpikir secara kreatif untuk dapat memanfaatkan apa yang tersedia di lapangan gitu ya. Kemudian bangunan diminta adalah bangunan rumah tinggal untuk satu keluarga atau lebih dari satu keluarga. Jadi kami di sini sedikit banyak membebaskan. Jadi apakah rumah tersebut akan dihuni oleh satu keluarga, kurang lebih standarnya adalah orang tua dengan 2 anak yang saya sebut di sini sebagai core family, atau ada kemungkinan tambahan anggota keluarga lain atau extended family. Nah, ini silahkan dari peserta nanti yang akan menstudi lebih lanjut, karena hal ini juga terkait dengan budaya atau mungkin adat istiadat dari daerah di mana nanti bangunan rumah tinggal ini akan berada. Kemudian ukuran area ini kurang lebih minimum 36 meter persegi sampai maksimum 72 meter persegi. Dan tapak rumah tinggal ini seluas kurang lebih 60 meter persegi sampai dengan 120 meter persegi. Dengan asumsi perhitungan tapak ini kurang lebih meliputi KDB 50% sampai dengan 60%. Tapi kalau misalnya mau diolah atau diolah lagi sampai misalnya 80%, silakan. Ini bebas dari peserta, silakan menentukan yang jelas mesti diceritakan adalah alasannya gitu ya. Pak Andre, maaf bisa Seperti full itu. screen Pak Andre? Presentasinya bisa di full screen kan? Coba ya, kayaknya nggak bisa Kang Yayan. Segini maksimalnya kayaknya. Tombol yang ini Pak, yang untuk full screen Pak. Gitu. Oke, baik, cukup Oh, baik Pak. Yang tadi Pak, coba. Ya, Ya, ini ya. Oke. baik Pak, silakan. Ya, baik. Kemudian seperti saya sebutkan tentang catatan ini, ketentuannya luas bangunan ini tidak mengikat, tapi tolong dijelaskan latar belakang pemikirannya. Misalnya dari perhitungan luas bangunan minimum atau faktor budaya atau apa gitu ya. Kemudian juga tipenya, apakah tipenya berbentuk huntara atau hunian sementara atau huntap atau hunian tetap. Kalau hunian sementara itu adalah kita coba definisikan sebagai tempat tinggal darurat yang disediakan bagi para korban agar dapat memiliki tempat mengungsi sementara sambil menunggu hunian tetap dibangun. Ini juga kami bebaskan juga kepada para peserta untuk mengambil ide mana yang akan diterapkan. Kemudian kriteria khusus ini diantaranya adalah bangunan yang menyehatkan pemilik atau penghuninya, kemudian memaksimalisasi lahan yang ada, mempertimbangkan sumber daya bahan bangunan yang tersedia secara lokal, kemudian mempertimbangkan aspek pengerjaan secara gotong royong dengan tetangga lingkungan RT atau RW, kemudian mempertimbangkan aspek logistik bahan bangunan sehingga mobilisasi yang mudah. Ya, karena terkadang lokasi bencana nih seperti tadi disebutkan, mungkin jalur transportasi terputus, jadi mobilisasi menjadi masalah. Nah, siapa tahu bahan bangunan yang ada bisa ditransportasi hanya dengan misalnya tenaga manusia gitu. Ini agar menjadi salah satu faktor juga untuk mendesain. Kemudian kemudahan aspek konstruksi, kemudian
kuat, tahan lama, low maintenance. Kemudian aspek biaya pembangunan, ini kami coba batasi nilainya 60 juta rupiah. Ini nilai kami ambil dari standar biasanya bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang kondisi rumahnya rusak berat. Kemudian aspek fungsi, tetapi juga aspek estetik dan budaya atau kebiasaan penghuni. Ini silahkan nanti menjadi bahan refleksi dalam desain. Fungsi dan peruntukan. Fungsi rumah pasca bencana banjir ini adalah rumah tinggal bagi mereka yang terdampak bencana banjir atau menetap di daerah yang rentan terkena banjir atau di daerah yang sering tergenang air secara periodik. Jadi sudah jelas bahwa fokus sayembara kali ini adalah rumah yang berada di daerah lokasi yang sering terkena banjir atau ya ada potensi ancaman bencana banjir. Kemudian berikut ada program ruang singkat. Ini kurang lebih gambaran tapi tidak menjadi keharusan karena sifat rumah tinggal itu sangat fleksibel atau kompleks ya. Jadi ada ruang tengah atau ruang keluarga, kemudian ruang tidur orang tua, ruang tidur anak, kamar mandi, WC, kemudian dapur, ruang tamu, mau ada teras atau ruang jemur dan sebagainya. Kemudian tapak dan bangunan perancangan. Lokasi rencana rumah pasca bencana banjir ini secara spesifik sebenarnya terletak di 3 provinsi terdampak bencana banjir bandang yang lalu. Atau di sini juga kami bebaskan kalau misalnya mau mengambil lokasi lain di seluruh Indonesia yang memiliki potensi terkena bencana banjir, kami persilahkan. Tapi secara khususnya memang kami inisiasinya adalah untuk 3 provinsi yang terdampak bencana banjir bandang kemarin di Pulau Sumatera. Kemudian ukuran tapak ini kurang lebih kami memberikan gambaran kira-kira 6 meter kali 10 meter atau 10 meter kali 12 meter, atau menyesuaikan dengan konsep yang diusung oleh peserta. Luas tapak ini seperti saya sebutkan 60 meter persegi sampai dengan 120 meter persegi dengan koefisien dasar bangunan 50% sampai dengan 60%. Kemudian rancangan dapat berupa bangunan 1 lantai atau 2 lantai. Kemudian kalau ruang di bawah atap mau dimaksimalkan silahkan. Ini kurang lebih KDB 50-60%, demikian juga kebalikannya dengan ruang terbuka hijaunya berarti antara 40% sampai dengan 50%. Kemudian KLB, koefisien lantai bangunan itu 2. Ini disesuaikan menurut konsepsi yang hendak diangkat atau disajikan oleh peserta sayembara. Ini mengenai administrasi dari peserta sayembara. Jadi yang pertama adalah kategori 1, ini adalah anggota Ikatan Arsitek Indonesia dari seluruh Indonesia maupun diaspora yang bekerja di luar negeri. Kemudian peserta dapat mengikuti secara individu atau kelompok. Jika individu, maka peserta diminta melampirkan scan STRA pada saat pendaftaran. Atau jika secara kelompok, maka maksimal jumlah anggota kelompok 3 orang, dengan 1 orang wajib memiliki dan melampirkan scan STRA. Kemudian anggota peserta kelompok lain itu sebenarnya tidak wajib, dari arsitek juga dapat bisa anggota biasa IAI, tapi juga bisa profesi atau keilmuan bidang keilmuan yang lain. Tapi sebaiknya ketua kelompok adalah arsitek yang memiliki STRA. Kemudian nanti pada saat pendaftaran pemasukan, diminta juga untuk menampilkan biografi dan foto untuk publikasi. Kemudian peserta sayembara kategori 2, ini adalah untuk mahasiswa dari seluruh bidang keilmuan dari seluruh Indonesia. Ini tidak spesifik mahasiswa sektor tingkat D3 dan S1. Peserta dapat mengikuti secara individu atau kelompok. Jika kelompok, maka jumlah anggota maksimal 3 orang
lampirkan kartu scan tanda mahasiswa pada saat mengirimkan lembar presentasi untuk tiga-tiganya ya. Kemudian tolong lampirkan juga biografi singkat para anggota kelompok. Kemudian tahapan sayembara. Sayembara ini akan dilakukan dalam satu tahap saja. Karya peserta yang akan masuk nanti dipilih menjadi 3 karya pilihan terbaik. Kemudian peserta terpilih ini dapat diminta melakukan presentasi di depan Dewan Juri. Dewan Juri ini nanti akan menentukan pemenang. Putusan Dewan Juri tidak dapat digugat. Panitia penyelenggara tidak akan menanggapi berbagai kritik dan saran dari pihak manapun untuk mengubah putusan Dewan Juri tersebut. Kami harap peserta telah menyetujui hal ini pada saat memasukkan karyanya untuk dinilai. Karya yang dimasukkan dalam sayembara ini akan menjadi bank data desain pengabdian profesi Data Nasdaq Indonesia. Data Nasdaq Indonesia dapat mempublikasikan hasil sayembara ini menjadi satu publikasi atau meletakkan desain tersebut di website IAI untuk kepentingan sosial kemanusiaan. Karya-karya ini bisa saja mendapatkan kemungkinan terbangun secara fisik oleh pihak manapun, karena sifat karya sebagai pengabdian profesi untuk aspek sosial kemanusiaan, maka arsitek atau desainernya secara komersial apabila tolong jangan dikaitkan dengan aspek komersial. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi apabila desain yang nanti dimasukkan itu ada pihak-pihak yang menggunakan desainnya untuk kepentingan komersial, misalnya untuk membangun perumahan atau untuk membangun rumah tinggal, maka Ikatan Nasdaq Indonesia akan melakukan hal-hal untuk mencegah masalah komersialisasi desain untuk sosial kemanusiaan ini. Ini dalam kapasitasnya sebagai organisasi yang berbadan hukum dan menjunjung etika profesi. Jadi seperti tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Adrianto Santoso bahwa ini adalah murni kegiatan proyek sosial kemanusiaan. Tapi kalau memang ada yang menggunakan desainnya ini untuk keperluan komersialisasi selain dari arsitek penciptanya, maka kami juga akan berusaha mencegah atau melakukan hal-hal yang kami anggap perlu supaya hal ini bisa dicegah. Kemudian penyampaian materi sayembara. Formatnya itu secara digital, kemudian pengumpulan juga via email atau upload di website. Kemudian ukuran layout kertas itu A3 landscape. Kemudian jumlah maksimal 2 lembar, tidak termasuk RAB. Kemudian tolong memasukkan juga layout untuk publikasi ukuran 21 x 21 cm sebanyak 4 lembar. Lembar RAB dibuat dalam format kertas ukuran A4. Seluruh biaya terkait pembuatan materi presentasi ini ditanggung oleh peserta. Kemudian seluruh biaya terkait oleh presentasi karya terpilih nantinya ditanggung oleh peserta. Nanti peserta sayembara akan menentukan apakah acara presentasi ini akan dilakukan secara telekonferensi atau temu muka atau cara-cara lain yang efektif. Kemudian pengumuman pemenang dilakukan melalui media sosial yang dimiliki oleh Ikatan Nasdaq Indonesia. Ini adalah materi presentasi, kurang lebihnya, yaitu konsep, ada side plan, kemudian denah tampak potongan, perspektif, kemudian rencana anggaran bangunan, maket, ini opsional, silahkan. Kemudian skala, silakan tentukan, tapi cukup informatif. Kemudian jadwal pelaksanaan sayembara, pengumuman sayembara ini sudah kami lakukan. Kemudian pendaftaran secara online ini sampai 30 Januari 2026. Korespondensi sayembara terakhir itu 30 Januari 2026. Pemasukan karya itu Sabtu 31 Januari 2026 pukul 23:59 dengan penanda dalam email.
Kemudian pengumuman karya terpilih itu Sabtu 7 Februari 2026. Kemudian presentasi dan pengumuman karya terbaik itu kami rencanakan pada tanggal 14 Februari 2026. Ini nanti apabila ada perubahan jadwal, kami akan menentukan lewat media-media kami. Kemudian ini adalah persyaratan penilaian, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi peserta memenuhi kelengkapan administrasi, kemudian memenuhi persyaratan teknis pemasukan materi dan format penyajian sayembara, kemudian memasukkan karya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ini peserta boleh mengirimkan lebih dari satu karya, tapi nomor pendaftarannya harap berbeda. Jadi tidak diperkenankan satu karya didaftarkan atas dua nomor peserta yang berbeda. Kemudian karya peserta diserahkan harus asli dan bukan plagiasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari hasil karya orang lain. Diskualifikasi. Peserta dinyatakan diskualifikasi apabila peserta terbukti berafiliasi dengan panitia penyelenggara, dewan juri, baik secara pribadi maupun hubungan kerja. Kemudian peserta terbukti melakukan komunikasi mengenai substansi yang mempengaruhi proses penilaian dalam bentuk apapun pada anggota dewan juri selama masa sayembara. Kemudian peserta membuka identitas dirinya dalam bentuk apapun yang akan mempengaruhi proses penilaian dewan juri. Misalnya panel karya atau dalam panel karya misalnya ada nama atau foto, itu tidak boleh, cukup hanya nomor pendaftaran. Kemudian misalnya juga sebelum proses pendaftaran, peserta memuat karyanya di sosmed, itu juga agar jangan dilakukan sampai seluruh proses pelaksanaan sayembara ini selesai. Kemudian dokumen karya mempunyai tanda atau identitas lain di luar persyaratan. Kemudian karya peserta dinilai dewan juri merupakan hasil plagiasi atau hasil karya milik orang lain. Kemudian tidak memenuhi persyaratan administrasi, misalnya STRA atau kartu tanda mahasiswa sudah tidak berlaku. Kemudian ada kelompok lain yang mendaftar dengan desain yang sama. Ini kurang lebih ada tata syaratnya. Ini adalah contoh lembar presentasi yang sudah kami upload juga di website YAI Jabar. Ini adalah contoh dari lembar penerbitan atau publikasi. Kemudian ini adalah kurang lebih anggota Dewan Juri. Jadi yang pertama adalah perwakilan dari Ikatan Nasdaq Indonesia, kedua adalah perwakilan dari Yayasan Nasdaq Tunijo Nusantara, kemudian ada pemerhati atau aktivis kebencanaan, kemudian ada perwakilan akademisi, kemudian kami harap juga kami bisa mendapatkan perwakilan dari pemerintah, dan apresiasi. Ini bagi 3 karya terpilih, kami akan memberikan apresiasi berupa uang dan sertifikat kepada ketiga karya yang nilai juri sebagai yang terpilih terbaik. Ya. Jadi untuk peserta kategori pertama, peserta terpilih pertama itu dan sertifikat. Kemudian peserta terpilih kedua akan mendapatkan 7 juta rupiah dan sertifikat. Kemudian peserta terpilih ketiga itu akan mendapatkan 5 juta dan sertifikat. Dan selanjutnya untuk peserta kategori 2, untuk mahasiswa, peserta terpilih pertama itu akan mendapatkan 1 juta rupiah dan sertifikat. Kemudian peserta terpilih kedua akan mendapatkan apresiasi 5 juta dan sertifikat. Dan peserta terpilih ketiga itu 2 juta rupiah dan sertifikat. Kemudian seluruh desain yang masuk ke panitia akan menjadi milik panitia sayembara yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengabdian profesi. Selanjutnya panitia berhak untuk melakukan berbagai penyempurnaan yang diperlukan
serta berdiskusi atau melibatkan pemenang atau peserta sayembara apabila ada pihak-pihak yang berminat untuk membangun atau merealisasikan karya tersebut, baik karya terpilih maupun bukan karya terpilih. Kemudian untuk administrasi, jadi berikutnya ada beberapa informasi. Jadi korespondensi itu melalui email, bisa ke sayembara@yaijabar.org. Kemudian pemasukan karya ini adalah linknya bit.ly/karya SRPB. Kemudian untuk media penjelasan dan pendaftaran ini melalui www.sayembara.yaijabar.org. Kemudian apabila nanti akan ada informasi tambahan, panitia akan mengumumkannya melalui kanal-kanal media resmi Ikatan Nasdaq Indonesia Jawa Barat. Ini adalah panitia dari kegiatan tersebut. Rasanya itu yang dapat saya paparkan, Pak Yayan, saya kembalikan untuk sesi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre Kuspriyanto yang telah menjelaskan tentang KK Sayembara ini. Ini Pak Andre ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat ya. Boleh mungkin silakan untuk bisa dijawab. Yang pertama dari Pak Leonaldi Gunawan. Yang pertama, site plan atau lokasi rencana site apakah bebas atau ada kawasan yang sudah direncanakan? Yang kedua, untuk harga pembangunan, untuk patokan harga satuan berdasarkan standar di sana, apa nanti dibagikan harga satuan di sana? Silakan Pak Andre. Baik, jadi yang pertama site plan ini lokasinya bebas, tapi kalau dari kami merencanakan sebenarnya lokasinya ada kalau bisa di 3 provinsi yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kawasan yang direncanakan belum ada, jadi ini sifatnya masih open gitu ya, masih bebas. Kita nanti akan coba approach pihak-pihak yang terkait yang mungkin nanti akan tertarik gitu ya dengan desain-desain yang disumbangkan oleh para peserta sayembara. Kemudian untuk harga pembangunan ini silakan dihitung gitu ya. Mau berdasarkan harga standar di sana silakan, dan saya rasa juga akan sangat baik karena ini tergantung juga dengan materi atau bahan bangunan apa yang ada di lokasi gitu. Nah, mohon juga dipertimbangkan metode pembangunannya, terutama logistik karena ya ini sharing ya. Waktu itu kami merencanakan membuat MCK untuk di Sumatera Barat. Kemudian desain sudah jadi, kami juga sudah menghitung keperluannya berapa untuk pembuatan MCK itu. Tapi begitu kami tahu nilai transportasi yang dibutuhkan untuk mengirim modul MCK itu belum terbangun ya, masih modul bangunan. Dari Pulau Jawa ke Sumatera itu harganya bisa membengkak 2-3 kali lipat. Nah, itu juga tolong mungkin menjadi salah satu bahan pertimbangan juga, bahan apa yang akan digunakan. Kemudian apakah tersedia di lokasi atau harus dikirim dari tempat lain, itu juga akan menjadi nanti refleksi dari harga dari biaya RAB yang disubmit. Kira-kira itu penjelasan saya untuk pertanyaan pertama, Pak Yaya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Andre. Dari Pak Husaini ya, maaf jika salah menyebutkan nama. Apakah estimasi biaya pembangunan sebesar Rp 60 juta tersebut sudah mencakup biaya di luar desain rumah pasca banjir, seperti pembangunan musola sementara atau dapur sementara? Silakan Pak Andre. Baik, 60 juta ini hanya untuk estimasi pembangunan rumah tinggalnya ya. Jadi nominal ini saya dapatkan kurang lebih dari nominal bantuan
biaya yang akan diberikan oleh pemerintah lewat BNPB untuk kategori rumah yang rusak berat. Jadi kurang lebih sih kalau skema bantuannya seperti ini ya. Jadi kalau rumah rusak ringan itu akan mendapatkan bantuan 15 juta rupiah. Kemudian rusak sedang itu akan mendapatkan bantuan sekitar 30 juta, dan untuk rumah rusak berat ini akan mendapatkan bantuan 60 juta. Ini saya ambil kurang lebih sebagai patokan secara nominal yang berlaku di unsur pemerintahan ya, yang resmi ada di pemerintahan. Jawabannya adalah tidak ada pembangunan musola atau dapur sementara. Untuk sayembara ini kita akan berfokus untuk rumah tinggal, Pak Yayan. Oke, baik. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Pak Hanan ya. Boleh silakan untuk open mic ya. Silakan. Silakan. Kang Hanan atau mungkin silakan. Oke, baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Apakah alumni yang baru lulus lulus 1-2 tahun apakah bisa bergabung pada sayembara ini? Pak Andre, silakan. Baik, silahkan bergabung. Mungkin jika memiliki kendara administratif, misalnya belum memiliki SRA, bisa mencari anggota IAI yang memiliki anggota SRA untuk membantu gitu ya, atau untuk membentuk satu kelompok. Saya pikir kita lihat secara ini ya, secara murni secara panggilan kegiatan ini. Jadi, tapi juga kita lihat secara administratif supaya at least fair gitu ya, bahwa ini mau masuk apa mau masuk kategori arsitek profesional atau mau masuk kategori mahasiswa. Kalau alumni sih rasanya ya sudah bukan mahasiswa ya, jadi lebih baik masuk ke kategori arsitek, tapi mencari anggota atau ketua kelompoknya yang memiliki STRA, jadi bisa ikut sayembara ini. Itu kayaknya. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Rijal ya. Izin bertanya untuk kategori mahasiswa, apakah mahasiswa PPR bisa mengikuti sayembara ini? Pak Andre, silakan. Ya, bisa sekali Kang ya. Jadi, silakan mahasiswa PPAR untuk mengikuti sayembara ini. Iya, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Dev ya. Penyajian denah tampak potongan pada poster apakah harus berupa gambar teknik atau boleh gambar arsitektural yang ya Pak, arsitektural ya. Oke, silahkan disajikan. Kalau untuk presentasi sih saya pikir gambar arsitektural ya, karena karena dalam format penyajian kita hanya meminta maksimum 2 lembar. Jadi rasanya untuk gambar teknik itu um, membutuhkan jumlah lembar yang banyak. Silahkan gambar arsitektural, mau gambar rendering, yang penting maksud dan tujuannya tercapai, terus kemudian gambar tersebut juga dapat dibaca. Misalnya ada tanda skalanya, kemudian arah orientasi, dan segala macam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Andre. Langsung saya bacakan 3 pertanyaan ya. Apakah mahasiswa D4 diperbolehkan ikut? Terus untuk lembar presentasi dikumpulkan bersamaan dengan lembar publikasi. Yang ketiga, apakah mahasiswa jurusan arsitektur yang studi di luar Indonesia boleh ikut? Terima kasih. Silakan Pak Andre. Baik, mahasiswa D4 silahkan ikut, karena kurang lebih si D4 dengan S1 tuh mirip-mirip gitu ya. Silahkan ikut. Kemudian lembar presentasi ini dikumpulkan bersama dengan lembar publikasi sekaligus. Kemudian jurusan arsitektur yang studi di luar Indonesia silahkan ikut. Saya mendorong gitu ya, sangat mendorong para mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sayembara ini,
untuk melatih empati gitu ya pada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah bencana. Itu Pak ya. Iya, baik. Semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya, untuk penamaan file pengumpulan panel dan publikasinya nanti apa ya gitu. Dan nanti ada kontak personnya, mungkin Pak Andre ya. Boleh. Nanti kita akan umumkan lebih lanjut, tapi kurang lebih ini nama panelnya adalah mungkin nomor pendaftaran ya. Jadi nomor pendaftaran strip 1 dan kalau lembar kedua nomor pendaftaran strip 2. Nah, nanti kita akan umumkan lebih lanjut lagi untuk ke administrasinya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dalam konsep hunian sementara atau tetap, apakah harus memilih salah satu? Yang kedua, konsep hunian sementara, apakah ada ekspektasi temporal seberapa lama hunian tersebut bertahan? Silakan Pak Andre. Terima kasih. Silakan dipilih apakah memilih hunian sementara atau tetap, atau hunian sementara yang nantinya akan menjadi hunian tetap, itu kami bebaskan. Nah, sementara ini itu yang agak sulit itu ya, kita agak sulit ekspektasi temporalnya gitu ya. Karena ya kita tahu sendiri ya untuk membangun hunian tetap itu prosesnya butuh waktu yang lebih panjang, administrasinya pun juga mungkin lebih panjang. Jadi bisa jadi hunian sementara ini minimum harus bertahan mungkin 1 tahun, bisa jadi. Ini kami bebaskan karena kami juga sendiri tidak bisa memperkirakan gitu ya. Cuma dari beberapa sampai sekarang aja misalnya untuk gempa di Cianjur itu sendiri juga masih ada rumah mereka yang tinggal di hunian sementara, hunian darurat, karena tidak ada kejelasan mengenai hunian tetapnya kapan terbangun. Ini kami bebaskan Pak Yayan. Silakan translate menurut studi atau menurut research dari masing-masing peserta. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, jika format panel yang dikumpulkan selembar A3 sebanyak 2 lembar, apakah side plan, denah tampak potongan dan sebagainya harus muat dalam 2 lembar tersebut atau boleh 2 lembar lebih jika tidak cukup? Terima kasih. Tolong stick 2 lembar ya, jadi dimaksimalkan 2 lembar itu, karena ya terbayang kalau misalnya kita punya peserta sedemikian banyak, kita harus semakin banyak panelnya, semakin banyak yang harus kita lihat. Saya rasa dua lembar A3 itu sudah mencukupi untuk satu presentasi proyek rumah tinggal sederhana. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di TOR ditetapkan 2 tipe rumah yang bisa didesain. Apakah biaya 60 juta ini sama antara tipe rumah yang sementara dan rumah yang tetap? Terima kasih Pak Andre. Silakan. Saya pikir kita buat anggarannya kurang lebih sama. Jadi tidak ada masalah. Nanti akan terlihat dalam kualitas presentasi atau dalam penyampaian narasi desainnya. Nanti mungkin juga dari Dewan Juri bisa mempertimbangkan apakah desain seperti ini itu korelasinya apakah memungkinkan dengan biaya dibangun dengan biaya 60 juta, itu nanti juga akan menjadi salah satu pertimbangan dari Dewan Juri. Silahkan ini desain dari para peserta, silahkan berkreasi dan silahkan melakukan riset sebaik mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre. Kita sampai pukul 8 ya Pak Andre dan semua peserta. Di sini masih banyak pertanyaan. Saya bacakan selanjutnya pertanyaan dari Berliana ya. Apakah boleh satu SRA dengan 2 nomor pendaftaran namun desain berbeda? Silahkan Pak Andre. Boleh, jadi silakan apabila tadi saya sebutkan ada satu peserta ingin memasukkan 2 karya, mohon dimasukkan dengan nomor pendaftaran yang berbeda. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Laila ya. Apakah diperbolehkan jika dalam anggota tim tidak terdapat mahasiswa arsitektur? Yang kedua, apakah format panel presentasi dan publikasi akan disediakan?
Apa perbedaan dan apakah isinya seperti infografis atau berisi satu gambar atau berapa gambar? Silakan Pak Andre. Oke, kami membebaskan ya, jadi tidak wajib dalam satu grup itu harus ada mahasiswa arsitektur untuk membuka kesempatan seluas mungkin bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi. Kami bebaskan. Cuma memang kendalanya adalah apa ya, bagi mahasiswa arsitektur itu mungkin mereka menstudi ilmu arsitektur secara lebih detail. Tapi bukan berarti bahwa mahasiswa jurusan selain arsitektur tidak bisa mendesain rumah, karena saya pikir mendesain rumah itu mungkin bisa, cuma mungkin aspek keteknikannya yang agak mungkin ada batasan gitu ya. Nah, silahkan cuma kami hanya menyarankan kalau bisa ada mahasiswa arsitekturnya supaya bisa menerjemahkan ide atau gagasan secara gambar gitu ya. Kemudian format panel ini sudah kami sediakan, silahkan di-download. Kemudian bukti perbedaan apakah isinya seperti infografis atau berisi satu gambar, ini silahkan browsing, kan sudah banyak mungkin contoh-contoh gitu ya yang ada di internet. Silahkan mau formatnya seperti apa, bisa mengambil gagasan dari situ untuk mahasiswa yang bukan arsitektur ya, yang non arsitektur. Itu Pak Yayan. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Sakila ya. Rumah huniannya apakah dibuat seperti perumahan atau satu rumah tinggal saja? Silakan. Basicnya ini sebenarnya ada satu rumah tinggal saja, jadi disertifikat untuk satu rumah tinggal. Cuma kita minta paling tidak ada side plan sederhana gitu ya. Jadi kalau rumah ini dibuat deret atau kelompok itu nanti seperti apa? Silahkan, cuma bukan berarti ini satu perumahan dalam arti mungkin berapa, 50 rumah, 100 rumah, mungkin nggak sebesar itu mungkin ya, mungkin klaster lebih kecil. Itu silahkan sih dari peserta kami jelaskan, cuma ya kami sih asumsikan bahwa sebenarnya rumah tinggal ini tuh mungkin lokasinya terletak di kampung gitu ya, di kampung atau mungkin di kota tapi di hunian padat. Nah itu kami juga bebaskan juga, cuma karena konteksnya ini adalah untuk sosial kemanusiaan, kami sih melihat bahwa mungkin segmen masyarakat mana yang pantas untuk mendapatkan rumah ini gitu ya. Itu mungkin secara tersirat dari konteksnya bisa ditangkap gitu oleh peserta. Itu Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Andre. Apakah penggunaan AI untuk render atau visual diperbolehkan untuk kategori mahasiswa? Silahkan Pak Andre. Jadi ini pertanyaan yang sulit ya. Ini pertanyaan yang sulit. Kami di sini sih ya namanya merender itu juga sudah AI juga ya, karena kita menggunakan program ya. Kami kalau sebagai arsitek kami lebih mementingkan bukan tampilan secara visual gitu ya, tapi kami juga melihat aspek-aspek lain dari desain yang disubmit, seperti tadi sudah saya coba uraikan dari aspek rumah sehat gitu ya, ada cahaya matahari, ada aspek sanitasinya, kemudian rumah itu tahan gempa, apakah nanti secara strukturnya adaptif juga terhadap lokasi yang rentan terhadap banjir, kemudian bahan bangunan material apa yang digunakan, teknik konstruksi seperti apa. Nah ini jelas mungkin bukan sekedar kulit gitu ya, bukan sekedar render. Tapi kalau ya namanya kita merender, tetap saja kita akan menggunakan program. Cuma dari panitia, dari juri pasti akan melihat di balik desain itu narasinya seperti apa sih, kelengkapan dari desain itu seperti apa sih, apakah maksud
dan tujuannya dari perancangan itu tercapai atau enggak. Jadi itu jawabannya kira-kira Pak Yayan. Oke, baik. Semoga sih menjawab ya. Ya, Semoga menjawab. iya. Masih ada waktu ya Pak Andre ya? Siap Ya, menjawab Pak Andre ya. silakan. Masih banyak nih pertanyaan di kolom chat ya. Ini yang Silakan. dari Desain Studio, setiap peserta yang telah mengumpulkan panel dan lolos administrasi mendapatkan sertifikat dan kum IAI untuk setiap anggota. Terima kasih. Dapat ya Pak Andre ya? Dapat Kang Yayan? Oke, baik. Ya, selanjutnya dari Muhammad Adil Bakti ya. Izin bertanya, pertanyaan pertama mengingat ada 2 kategori peserta dan hadiah yang diberikan, apakah penilaian pada 2 kategori tersebut dibedakan? Pertanyaan kedua, apakah hasil recording dari meeting ini akan dibagikan kepada peserta sayembara? Silakan Oke, Pak. mungkin yang pertama ya rasanya nanti akan Dewan Juri akan memilih berdasarkan kategori yang masuk ya. Mungkin kriterianya juga berbeda. Jadi apakah untuk arsitek profesional atau IAI atau itu kategori mahasiswa. Jadi sih saya serahkan ke Dewan Juri sebenarnya sih. Ini saya serahkan ke Dewan Juri, tapi rasanya juga dari Dewan Juri juga pasti akan menggunakan kriteria yang menurut mereka cocok gitu ya. Kalau yang nomor 2 nih rasanya kita akan publikasikan ya Pak Yan ya, untuk Iya. recording meetingnya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Roni, apakah ada tema dan konsep umum pada bangunan yang menjadi acuan dalam pengerjaan sayembara ini? Silakan Pak Andre. Silakan, ini bebas dari peserta, ide bisa dari mana saja, tema bisa dari mana saja, silakan ini dari peserta. Iya. Selanjutnya, apakah definisi material lokal itu dalam skala lingkungan sekitar hunian ataukah dalam skala provinsi yang masih bisa mensupport material dalam satu wilayah provinsi? Silakan Pak Andre. Ya, silakan mau dalam skala lingkungan bisa, ataupun dalam skala satu provinsi juga bisa. Cuma ini pertimbangan saja. Kemarin juga kami berdiskusi juga di grup arsitek yang terlibat dalam pengabdian divisi pengabdian profesi. Bahkan kondisinya pun misalnya ya jika kita jika kita membeli material misalnya dari Padang gitu ya, kemudian kita akan coba kirimkan ke lokasi yang terdampak bencana, itu pun juga kemungkinan sulit karena yang pertama dan terutama mungkin ya karena jalur transportasi terputus. Kemudian belum lagi waktu itu untuk yang masalah gempa itu lokasi yang terdampak itu 6-8 jam misalnya dari Padang, itu juga tantangan juga. Itu silakan dari peserta mencoba melakukan riset sederhana gitu ya. Dan itu nanti akan menjadi logik dari desain yang disubmit. Itu kayaknya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada standar teknis banjir yang dijadikan acuan desain? Silakan Pak. Tidak ada ya. Tidak ada teknis banjir. Ini silakan nanti dari mahasiswa yang atau dari peserta yang akan menguraikannya dalam karya yang akan disubmit. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dalam konsep apakah boleh mengajukan rancangan konsep dalam skala yang lebih luas seperti satu kampung atau lingkungan hunian, atau hanya bisa pada skala hunian tunggal? Tadi sudah dijawab ya Pak Andre ya? Ini. Sudah. Prinsipnya adalah hunian tunggal, tapi silakan kalau mau membuat ilustrasi dalam konteks yang lebih luas silakan. Tapi prinsipnya adalah untuk kehunian tunggal. Baik. Selanjutnya, apakah ada ketentuan dalam penulisan biografi untuk pendaftaran atau format dari biografi dibebaskan saja? Dibebaskan ini. Ya, oke, baik. Selanjutnya, poin D tentang materi presentasi ini apakah ditujukan untuk format panel dan publikasi atau untuk 3 karya terpilih nanti? Untuk RAB nanti akan masuk di mana ya? Gitu.
Jadi format presentasi untuk peserta itu semua seragam, 2 lembar ukuran A3, kemudian agar memasukkan juga materi yang dipresentasikan di 2 lembar itu di format publikasi ukuran 21 cm kali 21 cm, maksimum 4 halaman. Itu Ya. dimasukkan bersamaan. Ya. Jadi bukan hanya terbatas untuk 3 kategori, tapi untuk ke semua peserta. Kemudian untuk lembar RAB dimasukkan terpisah format kertas HPS A4. Ya, ini ada semua Pak Andre ya di apa di KAK yang tadi sudah dibagikan di Betul, kolom chat ya sudah kita detailkan ya Pak Andre ya. betul, betul, Ya, betul. tinggal di-download aja Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya izin bertanya untuk presentasi nanti yang posisinya di luar Jawa Barat, apakah dilaksanakan online atau bagaimana? Terima kasih. Kemungkinan online, Pak Yan. Oke, baik. Selanjutnya dari Budi ya. Apakah kayu yang terbawa banjir bisa digunakan sebagai material rumah sehingga mungkin biaya bisa ditekan dan memanfaatkan material gitu. Boleh, silakan. Oke, baik. Pak Ivan bertanya, oh, nggak ada Pak Ivan ya, nggak ada absensi untuk kali ini ya. Oke, baik selanjutnya untuk Pak Dio ya. Izin bertanya, apakah anggaran 60 juta tersebut hanya dialokasikan untuk pembangunan hunian saja atau pembangunan untuk keamanan tapak juga menggunakan anggaran yang sama dengan hunian atau pada pembangunan pada tapak tersebut menggunakan anggaran di luar hunian? Terima kasih. Ini hanya untuk kurang lebih memberikan gambaran satu rumah itu kita kasih ancar-ancar 60 juta rupiah. Jadi Pertanyaannya bukan udah untuk tadi ya. keseluruhan. Ya, Baik. Oke, baik. Oh, ini pertanyaan selanjutnya dari Fitrah ya. Apakah boleh mengadopsi struktur atau cara-cara arsitektur tradisional yang ada di daerah seperti Sumatera Barat sebagai strategi respon terhadap bencana? Sekarang Pak Andre. silakan distudi, silakan diputuskan oleh peserta. Baik. Apakah untuk publikasi nanti akan dikenakan biaya? Tidak, Tidak ya. Hah? Baik. Gimana Pak Andre, maaf? tidak akan Tidak ya? dikenakan Oke. biaya. Betul. Ya, ini sudah diinformasikan juga ya, format panet, format publikasi semuanya sudah diinformasikan ya. Izin bertanya ini yang terakhir Pak Andre, apakah ada perbedaan isi materi untuk panet presentasi dan publikasi? Ini di Tidak atas ada, sudah ya. tidak ada, cuma beda layout saja. Oke, baik. Eh, Masih dibuka Pak Andre ya, mungkin untuk pertanyaan ini ada Silakan. waktu sekitar 14 menit lagi, boleh mungkin open mic-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih tersisa waktu kurang lebih eh, 14 menit lagi ya gitu. Nah, silakan ini ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Izin bertanya, untuk publikasi ini maksudnya dari peserta yang publikasi mandiri atau bagaimana yang dimaksud? Bukan. Jadi dari hasil karya sayembara ini, kami memiliki rencana untuk kami rangkum menjadi satu buku gitu ya, buku kumpulan hasil sayembara, dan itu nanti akan kami publikasikan baik dalam bentuk fisik atau dalam bentuk elektronik, dalam bentuk e-book yang bisa di-download oleh yang membutuhkan gitu ya, ya tersedia untuk khalayak luas lah. Itu rencana kami. Oke, pertanyaan selanjutnya notulensi Q&A ini akan di-share nantinya Pak Andre. Ya, Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, angka 60 juta apakah keluar dari anggaran biaya bantuan pembangunan dari pemerintah? belum tahu, tapi ini angka ini saya anggap kurang lebih apa ya, mencerminkan kalau dari pemerintah tuh budgetnya kurang lebih sekian gitu. Tapi kalau ternyata mungkin dari um, RAB-nya melebihi, ya saya nggak tahu ya. Itu silakan dari peserta yang akan ini ya, dan menimbang-nimbang gitu ya, apakah ya betul atau tidak atau seperti apa, itu nanti kita akan lihat lah. Karena kalau untuk apa ya, hunian-hunian yang sifatnya untuk sosial kemanusiaan ini biasa jalan kita dilapangkan, Pak ya.
Jadi Oke, iya, baik. Apakah untuk ketentuan karya sayembara, apakah ada gambar wajib yang perlu disertakan seperti MEP? Terima kasih sebelumnya. tadi saya sebutkan mungkin MEP sederhana ya. Untuk rumah tinggal mungkin tidak terlalu eh, apa ya, tidak terlalu jelimet gitu. Cukup MEP sederhana saja. Iya, baik. Pertanyaan yang terakhir mungkin ini ya. Apakah biaya 60 juta sudah termasuk dengan biaya pengerjaan, Pak Andre? Oh, 60 juta ini biaya konstruksi Pak ya. Oke, baik. Masih ada Pak Andre ya. Silakan. Masih siap menjawab ya Pak Andre ya. Sampai jam 8 Pak Andre ya. Oke, izin Silakan. bertanya terkait luas bangunan, apakah lantai 2 juga dihitung dalam luas bangunan atau hanya tapak bangunan saja yang dihitung? Ini mesti belajar ini ya di internet apa artinya luas bangunan, KDB, KLB. Jadi kalau lantai 2 yang terbangun itu dihitung ke dalam luas bangunan. Betul. Oke, baik. Baik, sepertinya sudah pertanyaan ini sudah yang terakhir ya dari Rega ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh silakan langsung open mic aja. Kang Mungkin Yayan, ya, ada yang terlewat sepertinya. yang mana ya Kang? Boleh mungkin langsung Kang disebutkan saja. Atau Ya, boleh sebentar. mulai raise hand, boleh silahkan. Biar langsung dijawab oleh Pak Andre. Silakan Kang, boleh yang terlewati yang mana? Boleh disebutkan saja Kang Wildan. Atau peserta yang bertanya langsung boleh open mic gitu. Silakan. Tadi dari Kang Chandra, Oke, silakan. dalam penilaian proyek ini, mana yang lebih diutamakan? Kecepatan pemulihan jangka pendek atau kualitas hidup jangka panjang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Huntara dan Huntap dinilai dengan kriteria yang sama atau ada yang lebih didorong? Ini pertanyaan yang kedua, sepertinya tadi udah dijawab ya. Mungkin yang pertama yang belum dijawab. Ya, rasanya juga pertanyaan yang pertama juga terkait dengan yang kedua ya. Jadi terkait apakah peserta mau memilih konsepnya itu konsep Huntara atau Huntara yang nanti bisa dikembangkan jadi Huntap, itu juga silakan. Tergantung dari riset, kedalaman riset yang nanti uh, diolah itu oleh peserta. Kami membebaskan sih. Mengenai kriteria sih rasanya dimanapun juga kita sebenarnya ingin ya rumah tinggal itu paling nggak layak ya untuk ke penghuni. Tapi uh, layak layak itu juga mungkin juga terminologinya juga bisa jadi berbeda-beda untuk masing-masing ini ya masing-masing apa ya masing-masing keluarga gitu ya memiliki rumah walaupun rumahnya kecil tapi kalau dia mau finishingnya semua serba bagus otomatis juga biaya bangunannya juga pasti akan mahal gitu. Atau kalau rumahnya cuma dilapis oleh mungkin plastik yang apa di, di- dibelitkan gitu di kolom itu juga mungkin juga kurang elok juga gitu ya karena orang dari luar juga bisa lihat itu yang di dalam lagi ngapain gitu. Nah ini silakan nih dari peserta konsepnya seperti apa, eh, risetnya seperti apa, ini, menggali aspek budaya, aspek psikologi rumah tinggal yang layak tuh seperti apa sih, atau ada aspek-aspek lain yang menjadi kekuatan utama dari desain yang yang nanti akan dipresentasikan tuh silahkan dari peserta yang bersangkutan gitu ya. Oke, baik. Kang Wildan masih ada yang terlewat nggak? Atau sudah dijawab semuanya? Sudah mungkin ya? Sepertinya Tadi. sudah kan? Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya, apakah untuk hunian ini sendiri berfungsi untuk hunian saja atau boleh menambahkan fungsi untuk menjadi ruang usaha pada bagian ground floor? Terima kasih. Silahkan. Silahkan diolah, silahkan diriset
seperti apa nanti konsep rumah pasca bencana yang akan disajikan. Ya lebih baik akan lebih baik gitu ya apabila rumah yang akan terbangun setelah kena bencana itu kualitas kualitas rumahnya itu membuat hidup penghuninya menjadi lebih sejahtera. Itu itu akan sangat baik. Silakan diolah. Baik, masih adakah pertanyaannya? Produk, oke, produk akhir apa saja, Pak? Silakan. Itu produk akhir yaitu 2 lembar A3 dan 4 lembar layout berisi desain dari para peserta. Iya, baik, pertanyaan masih ada. Untuk MEP sederhana, apakah tetap melampirkan brosur barang yang digunakan? Silakan. Tidak perlu, cukup Tidak perlu. disebutkan saja ya, cukup disebutkan pakai barangnya apa. Karena ini dalam 2 lembar itu kami berharap apa ya bisa menampung ide dan gagasan, tapi untuk mungkin secara lebih detail nanti misalnya setelah saya bara ini ternyata ada yang oke, ini saya mau nyumbang nih untuk desain ini di lokasi ini. Nah nanti kita akan approach ke peserta untuk lebih mendetailkan desain yang uh, dipilih oleh donatur tadi supaya bisa terbangun di lapangan. Itu nanti proses selanjutnya, Pak Yaya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya untuk kontak person jika ada pertanyaan selanjutnya, apakah sama dengan yang ada di WhatsApp atau nanti bakal mendapatkan info terbaru? Silakan, Oke, iya, seperti yang ada di WhatsApp. WhatsApp ya. Oke, Ya, baik. Iya, sepertinya eh, masih ada nih. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita sampai jam 8, Pak Andre ya, sesuai ini ya. silakan. Untuk lokasi, apakah diasumsikan sebagai lokasi tetap atau nantinya akan direlokasi oleh otoritas, Pak Andre? Saya tidak tahu. Jadi lokasi ini masih fleksibel. Baik, baik. Oke. Ya, ada untuk unwising ini direkam, ya direkam. Nanti Ya, diinformasikan ya. Ini udah linknya nanti dicatat akan tadi. dipublish. Betul. Oke. Iya, baik. Sepertinya sudah nggak ada yang nanya lagi ya. Cukup sepertinya ya, cukup jelas ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di penjelasan KAK Sayembara Wakaf Desain Arsitektur Rumah Pasca Bencana Banjir Sumatera ini. Dan terima kasih banyak kepada Pak Andre Kuspriyanto, IAI, beliau selaku dari Badan Keprofesian Pengabdian Profesi dari Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat yang telah menjelaskan tentang KAK Sayembara ini. Dan kami informasikan kembali jadwal pelaksanaan sembara pendaftaran secara online sampai Jumat 30 Januari 2006. Terus korespondi sayembara terakhir Jumat 30 Januari 2006. Pemasukan karya Sabtu 31 Januari pukul 23.59 dengan penanda dalam email. Selanjutnya pengumuman karya terpilih Sabtu 7 Februari 2006, presentasi karya terpilih Sabtu 14 Februari 2026, dan pengumuman karya terbaik Sabtu 14 Februari 2026. Pihak panitia penyelenggara akan menginformasikan apabila perubahan jadwal. Baik, terima kasih Pak Andre. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penutup kegiatan ini, Pak Andre? Terima kasih atas atensi dan energi yang sudah dicurahkan. Terima kasih juga bahwa sudah merasa terpanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang nanti kita hasilkan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, khususnya musibah bencana banjir. Bukan hanya mungkin di Pulau Sumatera, ya di semua daerah. Paling tidak
kita berempati pada mereka dan kita berusaha berbuat sesuatu sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Itu Pak Yang, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre dan seluruh peserta. Saya segenap panitia mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya di penjelasan KSM Bara Wakaf Desain Arsitektur Rumah Pasca Bencana Banjir Sumatera. Mudah-mudahan kegiatan ini menuai kebaikan, menuai keberkahan untuk kita semua. Saya Yayan Aminuddin undur pamit dari ruang Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.